Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kembali lagi seperti biasa, pilih-pilih kartu ya. Ada 3 file kartu di hadapan kalian, jadi sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Kalau nggak cocok juga nggak usah dipaksain, karena ini general, bersifat in game ya, seperti permainan aja gitu ya. Tapi kalau cocok dengan kondisi kamu, mungkin memang pembacaan ini buat kamu dan seseorang yang lagi kamu kepoin. So, buat kalian, aku bakal ngasih judul saat ini ya, saat ini bagaimana sih perasaannya dia sama kamu, apa sih yang dia pikirkan, apa yang dia rasain saat ini sama kamu. Menurut kamu mungkin banyak sekali hal yang membingungkan, mungkin dari sikapnya yang ada yang berubah, mungkin juga cara berpikirnya juga kayak orang yang buat kamu selalu bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya apa sih saat ini yang dia rasakan sama kamu? Apakah dia menyukai kamu, atau dia mulai nggak sayang, atau dia sudah punya yang lain, atau dia memang ingin mundur dari kamu? Banyak banget perasaan orang yang mungkin saja yang ada di otak kamu tuh banyak pertanyaan. Nah, mungkin aku bisa ngebantu kamu dengan cara general seperti ini, tapi kalau nggak pas juga ya tidak usah dipaksain. Kalian bisa untuk lebih khusus, lebih pasti, dan secara pribadi kalian bisa berkonsultasi. Lihat syarat-syaratnya sudah aku tulis di bawah deskripsi judul. Dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Tentunya berkonsultasi ada syarat-syaratnya dan berbayar, oke? Sekali lagi, 3 file kartu seperti biasa. Saran aku pilih hanya 1 deck saja. Jangan dipilih lebih dari 1, karena pembacaannya pasti berbeda-beda, artinya juga berbeda, dan tujuannya pasti berbeda. Jadi biar supaya kalian tidak bingung dengan pilihan kalian sendiri dan pembacaannya, kalian hanya pilih salah satu aja gitu. Itu saran dari aku. Tapi kalau misalnya Kak, aku nomor 1 untuk pacar, nomor 2 mantan, nomor 3 suami orang, ya is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam satu nama atau 1 orang yang kamu pikirkan, kamu memilih lebih dari 1 deck, itu tandanya kamu akan membuat diri kamu bingung dengan pembacaannya, karena setiap pembacaan pasti berbeda-beda. Oke? Sekali lagi, pilih salah satu deck yang ada di hadapan kalian, 1, 2, dan 3. Oke? 1, 2, dan 3. Kalau kalian butuh waktu lebih lama dalam memilih, bisa pause videonya. Gunakan intuisi dari hati kalian. Apa yang saat ini dia rasakan sebenarnya sama kamu, dan apa yang dia pikirkan ya. Sebenarnya dia ngerasain apa sih Kak sama aku gitu. Apa sekarang perasaannya sama aku, atau apa yang dia pikirkan tentang aku gitu. Oke? Silakan dipilih. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita kocok kartunya. Sebenarnya apa yang dia rasain sama kamu saat ini? Ya, bagaimana perasaannya? Apa yang dia rasakan sama kamu? Apa yang dia rasakan sama kamu untuk di deck pertama? Apa sih sebenarnya yang dia rasain, dan bagaimana perasaannya untuk deck pertama? Ya, kita lihat dulu. Ada 2 of Pentacles, 7 of Cups, Temperance, dan King of Cups, the Lover, Queen of Wands, Nine of Swords, ada the Hierophant, 9 of Cups, 3 of Cups. Oke. Ada Judgment di sini, ada 7 of Wands. Bottom of the deck ada Page of Cups, ada Judgment. Oke, ini
Untuk di deck pertama, apa yang dia rasakan sebenarnya? Aku ngerasa gini ya, kayak ada rasa dia ingin mencoba ya, mencoba atau mengembalikan situasi. Aku nggak tahu kalian di sini sudah putus atau mungkin dalam konteks ada problem yang dimana orang ini mencoba ya, mencoba memberikan peluang sama kamu, tapi di sini ada judgment yang dimana sebenarnya kamu sudah lebih ikhlas atau sudah mau kayak melepaskan dia dari hidup kamu. Dan di sini ada Seven of Wands yang dimana kamu tetap kekeh ya, kamu tetap mempertahankan bahwasanya kamu sudah dalam lingkaran dimana kamu sudah yakin untuk melepaskan orang ini ya. Kamu sudah yakin sebenarnya untuk tidak mau peduli atau tidak mau terlalu peduli dengan dia. Di sini ada Page of Cups, tapi dimana kayak dia masih ingin memberikan peluang sama kamu atau memberikan kayak pengharapan sama kamu. Aku nggak tahu ini apakah kalian baru kenalan atau sudah menjalani hubungan atau bahkan sudah berumah tangga gitu ya. Apapun bisa terjadi karena ini bersifat general. Tapi dia lagi mencoba mempertimbangkan ulang, apakah kamu sudah lebih stabil atau apakah kamu sudah bisa mengontrol emosi, apakah kamu sudah jauh lebih bisa mengendalikan diri. Karena menurutku kalau dibilang ada rasa, aku bilang dia punya rasa. Dia mencintai kamu ya, dia punya rasa kan itu. Bahkan dia melihat dirinya, dia sangat menginginkan kamu sebenarnya. Tapi masalahnya di sini ada beberapa keinginan yang harus dia capai, ada beberapa hal yang harus dia tuntasin, mungkin dalam pekerjaan ataupun keuangan ataupun keluarganya, yang dimana kalian harus bisa sama-sama mengimbangin frekuensinya. Contoh, buat kalian yang terlalu ngebet untuk menikah, sedangkan dia punya tujuan dan impian selain itu, artinya frekuensi kalian akan berubah atau berbeda. Kamu keinginannya di pelaminan ya untuk menikah, keinginannya dia untuk naik pangkat atau mungkin kayak pekerjaannya naik jabatan, atau mungkin finansialnya pengen dia tingkatin, atau pengen stabilin kerjaan dulu, stabilin keuangan dulu gitu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Tapi kalau dibilang dia menginginkan kamu, ada. Dia mencintai kamu, iya. Tapi dia menginginkan untuk stabil dulu, bisa mengimbangi kamu. Aku nggak tahu orang ini apakah dia insecure sama kamu, ada ngerasa minder, walaupun mungkin kamu tidak menghina atau tidak menyepelekan dia, tapi ada rasa di mana dia kurang percaya diri saat ini dengan apa yang dia miliki. Tapi kalau dibilang dia punya rasa cinta, ada. Dia mencintai kamu dan menginginkan kamu. Bahkan kalian sama-sama punya rasa, ya. King of Cups, dia melihat dia mencintai kamu dan kamu pun sangat menginginkan dia gitu loh. Ya. Kalian sama-sama punya rasa cinta di sini. Tapi yang dia rasa, karena dia mungkin punya rasa sensitif atau terlalu minder, jadi menurut dia kalau dia belum berhasil dengan apa yang dia yakini, dia nggak mau munculin diri. Ya, dia nggak mau munculin diri, dia nggak mau muncul di hadapan kamu. Buat kalian yang misalnya sudah lama tidak berkomunikasi, dia akan diam 1000 bahasa dulu, atau menyingkir dari kamu atau menghindar dari kamu. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia impikan, dia sudah jauh lebih berhasil, jauh sudah ada perubahan, baru mungkin dia akan muncul. Di sini ada Three of Pentacles, Three of Cups, sorry.
Ada Three of Cups. Mungkin saja kalian baru akan ketemu lagi, atau dia akan menemui kamu, akan reunian lagi. Karena dia sudah mendapatkan kebahagiaan dan lebih percaya diri. Tapi kalau untuk sekarang, ya, masih banyak hal yang harus dia pikirkan. Sampai saat ini dia masih stres. Di sini ada Nine of Swords. Terkadang dia nggak tenang, bahkan untuk tidur aja dia nggak tenang. Untuk sehari-hari mungkin dia di rumah, atau mungkin setelah pulang kerja, atau dalam pekerjaan pun dia banyak hal yang harus dia pikirkan gitu loh. Jadi orang ini sangat pemikir sekali, ya, sangat-sangat pemikir sekali. Bahkan dia tidak tenang dalam melakukan aktivitasnya, mau dalam bekerja, mencari uang, ataupun mungkin selagi dia tidur, dia lagi sendiri juga dia dalam berpikir gitu loh, berpikir panjang dalam hidup. Mungkin orang ini terlalu banyak ekspektasi kali ya. Mungkin dia kayak, aku rasa dia tidak mempermasalahkan kamu, tapi dia jauh lebih kayak banyak mempertimbangkan dan menstabilkan kehidupannya saat ini. Ini prioritas dia tuh lebih kayak kehidupannya. Mungkin pekerjaannya, mungkin keuangannya, bisa jadi. Jadi dia ngelihat dirinya itu kayak, gue mau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Banyak hal yang dia mau. Gue pengen nunjukin ke orang-orang bahwasanya gue bisa untuk mewujudkan ini. Tapi belum sampai di sana gitu loh. Jadi ini masa-masa dia masih berjuang. Dan dia merasa kalau berhubungan sama kamu itu jadi daydreaming buat dia. Bahkan dia ngerasa kayak, gue gak pantas sebenarnya sama lu. Dan kalaupun dia sangat-sangat ingin sama kamu, dia akan mengimbangi frekuensi kalian dulu gitu. Kalau dibilang dia suka, apalagi kalian yang baru kenalan misalnya, baru pacaran misalnya, atau yang sudah lama berhubungan tapi makin lama makin sikapnya berubah, jadi kayak mundur atau menghindar, atau mungkin lama-kelamaan dia ngejauh. Nah ini, karena ini gitu. Posisinya karena ada rasa minder yang dia ngerasa kamu itu adalah daydreaming buat dia. Tapi bukan berarti dia nggak mau. Malah dia rasa dia mau banget sama kamu. Menurut dia kamu impiannya dia gitu loh. Tapi ketika dia bersama kamu, mungkin jalan bareng, mungkin berhubungan sama kamu, dia ngerasa kayak, lu siapa, gue siapa gitu. Kayak lu orang berada, lu pekerjaannya bagus, barang-barang lu mewah, segala macem, teman-teman lu excited sama lu, sedangkan gue cuman ya orang biasa, banyak keperluan gue, keluarga gue juga nggak bisa diandelin, misalnya kayak begitu. Pekerjaan gue juga keuangannya seret, segala macem, dan kalau gue harus jalan bareng terus sama lu, gue ngerasa minder sendiri. Walaupun kamu tidak menghina atau menyepelekan dia ya, dia akan merasa minder sendiri. Dengan sendirinya dia ngerasa kayak terhina, padahal kamu nggak ada menyudutkannya atau ngejudge dia susah, atau ngejudge dia nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi dia merasa sendiri bahwasanya dia belum bisa mengimbangi kamu. Ada orang seperti itu ya, ada orang seperti ini memang. Jadi kita nggak ngejudge dia, dia udah sensitif sendiri karena hatinya terlalu sensi menurutku. Jadi untuk bareng sama kamu, dia perlu sangat-sangat mengimbangi frekuensi kalian dulu. Tapi aku nggak tahu apakah orang ini akan mengejar kamu lebih cepat, atau bahkan kayak cuman sekedar memberi pengharapan, tapi terkadang sifatnya atau sikapnya sering berubah-ubah ya karena ini. Jadi misalnya kalau dia pede ya, lagi kangen sama kamu, atau mungkin lagi kesepian atau kayak gimana, dia bakal ngubungin kamu intens, atau dia bakal ya ngobrol, nyariin kamu, atau ya berbicara banyak hal. Tapi ketika dia ngerasa minder, ketika ngerasa kayak tiba-tiba dia sadar, oh iya ya gue bukan siapa-siapa, atau oh iya ya gue ini siapa sih gitu, dibandingin dia, harta gue nggak punya harta, atau keluarga gue nggak bisa diandelin, bahkan nikahin dia juga nggak mampu gue nya. Nah kalau itu yang sudah muncul di otaknya, dia bakal mundur lagi gitu.
Jadi orang yang akan seperti ini, yang bersikap seperti ini sama kamu, akan membuat kamu pikirannya loncat-loncat dan gak bisa ketebak gitu. Jadi kayak kamu ngerasa gak akan pernah bisa menebak orang ini, karena terkadang dia intens banget sama kamu, kadang juga membingungkan sikapnya, mundur-mundur sendiri, kayak ngerasa ya gue siapa lah. Terkadang kalau dia sadar ya ngomongin soal keminderannya itu. Tapi kalau misalnya dia kembali lagi seperti semula, ya kan, dia keingat lagi bahwasanya dia suka sama kamu, sayang sama kamu, atau punya rasa cinta sama kamu, dia lupa akan keminderannya itu. Makanya aku bilang ini orang energi yang sangat-sangat berubah-ubah. Kalau dibilang orang ini sayang, punya rasa, tapi kamu akan selalu gak ngerti sebenarnya lu mau gak sih sama gue, nak? Kamu akan terus merasa seperti itu. Dan di sini ada the devil, six of wands, ada seven of cups. Kamu akan ngerasa bahwasanya sikap dia sesuka hati, terkadang gak menghargain keberadaan kamu. Mungkin terkadang dia suka-suka hati, misalnya kayak kamu gak merasa dianggap pasangan, atau kamu gak merasa dianggap ada, terus dia bisa deketin yang lain, dia nge-explore diri. Karena ya itu tadi, dia gak merasa yakin sama dirinya. Dan di sini ada three of cups lagi, ya, yang dimana dia masih kayak pengen dianggap. Karena mungkin keminderannya tinggi, jadi dia lebih mementingkan dipuji orang. Dia mengharapkan pujian dari wanita, dia mengharapkan dari pujian-pujian teman-temannya bahwasanya dia bisa, dia mampu. Padahal di dalamnya ada insecure yang tinggi. Ya, ada insecure yang tinggi di dalam dirinya yang dia merasa gue nggak bisa jadi orang-orang itu. Orang lain udah pada berhasil, orang lain sudah married, tapi gue masih begini-begini aja. Sebenarnya di dalam hatinya begitu. Tapi yang orang lihat, wah, dia kayak banyak dikenali orang, dia dipuji orang, dia disenangi orang, itu di luarnya dia. Tapi di dalam hatinya, dia merasa dia bukan siapa-siapa selalu. Dia merasa dia sangat-sangat minder daripada orang lain. Sementara orang lain melihat dia wow, gitu loh. Kenapa dia sering banget mengeksplor diri? Ya karena itu, dia butuh ujian, dia butuh disanjung, diperhatiin, dan dia mengharuskan pasangan atau kamu selalu ada buat dia. Tapi dia gak peduli kalau kamu membutuhkan dia. Karena sifat orang ini, dia butuh pujian, butuh orang lain selalu ada buat dia. Karena sebenarnya di dalam hatinya sangat-sangat sedih, karena merasa mindernya tinggi, merasa nggak mampu, merasa belum jadi apa-apa, belum bisa bertanggung jawab misalnya. Tapi kalau misalnya dia sudah mendapatkan atau dia merasa sudah mencapai targetnya, mencapai impiannya dan jauh lebih baik soal keuangannya, atau mungkin dia sudah naik jabatan, sudah lebih bagus dalam pekerjaannya, mungkin dia akan lebih mengejar kamu atau lebih excited untuk memperjuangkan hubungan. Tapi kalau untuk sekarang, aku rasa sikapnya akan berubah-ubah terus sama kamu, dan kamu akan terus-terusan dibuat bertanya-tanya sama orang ini. Dan dia juga ngerasa kayak, nanti kalau misalnya aku sama dia pasti bakal gagal lagi, bakal putus lagi. Kayaknya selalu ngerasa kayak nggak yakin gitu loh berhubungan sama orang. Jadi kayak di sini perasaannya, dia tahu dia sayang sama kamu, dia tahu dia punya rasa cinta, tapi dia ngerasa ujung-ujungnya pasti nanti gagal lagi karena aku belum bisa nikahin dia, atau aku belum punya uang yang cukup, belum punya penghasilan yang jelas, belum stabil dalam pekerjaan, keluarga dia juga belum bisa diandelin gitu. Jadi intinya rasa minder yang tinggi itu cukup membuat dia sangat-sangat minder. Tapi orang melihat dia mungkin, wah, dia banyak yang suka, dia banyak yang tertarik segala macam. Tapi
di luar itu dia merasa dia bukan siapa-siapa sebenarnya. Jadi kamu jangan takut. Di sini ada the strength. Untuk menghadapin orang seperti ini harus banyak kesabaran karena sikapnya yang sangat-sangat berubah-ubah. Dan di sini ada healer, dimana kalaupun misalnya dia tiba-tiba menghilang atau kasar sama kamu, kadang ucapan yang gak dia pikirin dulu, so kamu harus bisa melindungi diri kamu dari perkataannya, dari sikapnya. Tapi kalau kamu masih menginginkan dia, ya aku bilang tadi, kamu harus pinter-pinter untuk benar-benar menyabarkan diri, melapangkan hati. Apapun yang dia ucapkan, mungkin saja itu bukan keinginan dari hatinya, tapi mungkin kayak spontanitas saja gitu loh, bukan keinginannya. Jadi kamu harus bisa benar-benar melindungi hati kapanpun, karena sikap orang ini bakal berubah-berubah karena belum stabil, orangnya masih labil gitu ya, masih penuh dengan kebimbangan. Di sini ada trust. Yang terpenting adalah kepercayaan. Kalau kamu menginginkan orang di deck nomor 1, ya, kepercayaan itu lebih penting. Kalau kamu juga udahlah sikapnya begini, kamu juga terlalu cemburuan, ini nggak akan berhasil, ya, nggak akan berhasil sama dia, ya. Jadi aku rasa ya buat kalian harus benar-benar bisa mengontrol sikap, mengontrol diri untuk orang yang labil seperti ini. Kalaupun kamu masih ingin bertahan sama dia. Tapi kalau kamu ngerasa ini terlalu ribet, mending kamu keluar dari file nomor deck yang pertama ini. Tapi kalau kamu, karena aku rasa memang ada rasa cinta dari kalian berdua. Aku nggak bilang dia nggak punya rasa, tapi terlalu ribet sikapnya ini, terlalu memusingkan. Kalau kalian masih bertahan, is okay. Makanya ada the strength. Butuh kesabaran ekstra, kelapangan hati, dan bisa menyembuhkan diri ketika kalian sakit dengan sikapnya. Satu lagi, kalian harus percaya sama dia gitu loh. Tapi kalau udah gak ada kepercayaan, ditambah lagi sikapnya yang uring-uringan seperti ini, ya udah hubungan itu gak akan sehat gitu loh. Oke, itu file nomor 1. Ini file deck kedua. Apa yang saat ini dia rasakan sama kamu, ya? Apa yang dia rasakan untuk deck kedua? Perasaannya gimana sama kamu? Dan apa sih yang saat ini dia pikirkan? Oke, ini yang untuk deck kedua, Queen of Cups. Ada Four of Swords. Ada Eight of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Wands, Four of Wands, the Hero, the High Priestess, ada Six of Cups, Knight of Cups, the Empress. Sepertinya ini adalah orang yang sudah tidak berhubungan lagi sama kamu, tapi kamu masih saja ingin mempertahankan hubungan dengan orang ini, ya. Yang aku lihat, kamu sangat-sangat ingin mempertahankan hubungan ini dan tidak ingin melupakan dan tidak ingin menjauh dari orang ini. So, di sini ada Temperance, ya, Temperance. Ada the Devil, ada Knight of Swords. Lihat gambarnya, banyak sekali permasalahan dan problem yang membuat kalian tidak bisa saling mengerti. Ini saling mengisi satu sama lain, karena selalu banyak pendapat yang berbeda-beda dari kalian berdua. Di sini ada Knight of Swords. Dia selalu aja menyalahkan kamu, selalu saja suka mencari emosi kamu, ya. Orang ini cukup toksik orangnya. Menurutku orang ini yang toksik, bukan kamu, karena terbiasa untuk mencari masalah, terbiasa untuk membuat masalah juga, yang dimana masalah itu timbul dari dia, tapi dia yang menyalahkan kamu atau selalu playing victim. Dia yang buat masalah atau dia yang
ya membuat masalah lah dalam hubungan. Dia yang buat kesalahan, tapi dia yang nyalahin kamu. Dan kamu ya merasa, kita kalau tidak berbuat salah tapi disalahin kan kita ya marah dong, nggak mungkin kita diem aja gitu ya. So aku rasa di sini juga ada soal finansial yang sangat-sangat dimana kamu terkuras habis dari materi, dari bantuan kamu, ataupun dari segi waktu, pikiran. Di sini tidak ada take and give yang dimana dia hanya meminta saja. Selagi dia mau, selagi dia butuh, mungkin dia selalu ada. Tapi kalau dia nggak membutuhkan kamu, dia menghindar, dia menjauh. Tapi kamu tetap mempertahankan orang ini karena kamu merasa dia adalah pasangan yang best buat kamu. Kamu sangat-sangat mencintai dia, kamu merasa kamu sangat mencintai dia. Tapi masalahnya hubungan ini tidak ada take and give dan tidak seimbang banget energinya. Dimana orangnya sekali lagi toxic, tapi kamu merasa dia yang terbaik gitu ya. Menurut kamu dia yang terbaik, pikiran kamu yang berbicara soal itu, tapi di sini dia masih ingin bermain dengan dunianya. Dia belum bisa terlalu konsisten sama kamu. Dia punya dunia yang lain. Ya, dia punya dunianya sendiri. Dia lebih asik sama teman-teman ya. Misalnya kayak kamu membutuhkan dia saat ini, tapi dia nggak ada effort sama sekali, nggak ada tindakan, malah bentar ya, aku sama teman-teman aku sibuk, aku nggak bisa, aku ini, aku itu. Tapi kalau dia membutuhkan kamu selalu ada. Ada Six of Cups. Kalau dia memerlukan kamu, butuh sesuatu, kamu selalu ada. Langsung menanggapin. Tapi kalau dia, ya kalau kamu yang membutuhkan dia, dianya sibuk dengan dunianya sendiri. Dianya nggak tahu di mana. Dia bilang sibuk lah, nggak bisa, sama teman-temannya lah, ada ini, ada itu, ada aja. Dan di sini Knight of Cups. Dia selalu datang ketika dia perlu sesuatu. Tapi kamu merasa dia begitu karena dia sayang, karena dia cinta. Padahal sebenarnya itu perasaan kamu sendiri di Empress. Itu perasaan kamu sendiri. Dia tahu kamu punya rasa yang besar sama dia, sehingga dia datang ke kamu kapan aja sesuka hatinya. Karena gampang buat dia untuk datangin kamu. Dia tahu perasaan kamu sangat-sangat besar ke dia. Jadi kapan dia mau butuh ya baru dia datang. Tapi kalau dia ngerasa dia nggak penting ya, dia nggak terlalu butuh, so dia bakal ngilang atau menjauh gitu loh, nggak peduli. Bahkan kamu yang narik-narik dia, kamu yang maksain dia untuk balik atau ngubungin dia segala macam. Mungkin dia ngilang, nggak ngubungin kamu, tapi kamu yang kecarian banget. Kamu udah banyak nolongin dia, tapi kamu ngerasa capek sendiri. Eight of Pentacles. Kamu sendiri sebenarnya yang mempertahankan hubungan ini, ya. Karena perasaan kamu sangat-sangat terlalu peka sama orang ini. Jadi ada apa-apa dia tuh kayak kamu garda terdepan banget. Kamu orang yang paling pertama yang nolongin dia. Apapun kesalahan dia atau apapun yang dia hadapin, misalnya dia punya masalah, dia perlu bantuan, kamu selalu ada. Kamu terlalu cepat untuk invest too much lah kalau aku bilang. Ya. Dan aku rasa saat ini kamu perlu istirahat dari orang ini. Jangan terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan too much ya, berlebihan invest tidak selalu baik. Dan belum tentu dengan pemberian kamu orang ini bakal selamanya sama kamu. Karena dia pun datang ketika dia memerlukan sesuatu. Dia datang karena something. Tapi kalau dia rasa nggak penting, dia rasa nggak perlu banget, so dia kurang peduli, mungkin dia cuek. Tapi menurut kamu itu sikapnya dia, mungkin kamu merasa itu karakternya dia. Itu salah, bukan karakternya. Memang tujuan dia yang nggak baik sama kamu. Tapi kamu mempertahankan dia, selalu mempertahankan dan menarik dia.
kayak kamu kehilangan nyawa kamu kalau dia tidak ada gitu loh. Ya, ini sangat-sangat hubungan yang addiction, sudah ketergantungan. Ketergantungan itu sudah tidak, menurutku tidak baik untuk hubungan selanjutnya. Karena apa? Kamu bisa menyakiti diri kamu sendiri. Bahkan mungkin ada beberapa klienku yang kayak misalnya diputusin, dia pengen bunuh diri segala macem, atau dia pengen kayak ya intinya menyakiti dirinya sendiri. Karena apa? Sudah terlalu ketergantungan, karena terlalu banyak yang dia berikan sama pasangannya. Dia merasa itu adalah perasaan pasangannya yang sangat mencintai, padahal bukan karena perasaan tapi karena something. Bahkan kamu gak ngerasa bahagia sama orang ini. Tuh, jadi di sini ada Two of Swords, yang dimana kalian terus-terusan bertengkar. Ketika apa? Ketika kamu tidak memberikan apa yang dia mau, dia menjauh, dia akan nyalahin kamu. Dia bilang kamu gak sayang, dia bilang kamu gak cinta, kamu gak nurut lah, kamu gak beginilah. Padahal kamu sudah terlalu banyak memberikan dia. Tapi kamu yang terlalu banyak memberi karena kamu ingin mempertahankan sama dia. Dianya enggak. Kalau kamu gak mau memberi, oke, dia cari yang lain gitu loh. The Tower. Oke. Hubungan ini bisa kapan aja dia selesaikan, sesuai dengan keinginannya dia. Hubungan ini sudah dia yang mengendalikan kamu. Toh juga kalau misalnya dia menghilang, kamu yang nyariin dia, kamu yang kangen, kamu yang butuh dia. Karena udah ketergantungan buat kamu tuh. Ada The Devil. Mungkin aja ini sudah kayak hubungan yang toksik, misalnya ketergantungan seksual, atau mungkin ini kayak ketergantungan apa ya? Ya materi yang kamu berikan sudah banyak, bantuan dari kamu banyak banget, tapi balik lagi ada King of Pentacles. Orang ini sangat jago, sangat pinter untuk mengendalikan perasaan kamu supaya kamu percaya lagi, supaya kamu sangat-sangat tergantung sama dia, supaya kamu yakin bahwasanya dia mencintai kamu. Soft boy banget sih sebenarnya, bukan bad boy tapi soft boy banget, dengan manis pelan banget, tapi pasti ya dia nguras kamu dengan keinginannya dia. So nih ya, Three of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Dia menikmati berhubungan sama kamu karena dia banyak sekali keuntungan sama kamu. Dalam segi apapun keuntungannya banyak. Ya, keintiman, terus keuangan, bantuan, mungkin kamu yang mempekerjakan dia, kamu yang ngangkat dia, atau mungkin kayak apa-apa kamu yang bantuin dia. So, dianya santai, dianya menikmati berhubungan sama kamu, kamunya habis. Ya, kamunya lelah nih. Kamu yang nanam bunga, kamu yang menyirami bunga, tapi kamu nggak dapat hasilnya, kamu nggak dapat apa-apa, kamu cuma dapat capek doang. Ya kan? Kamu nyirami bunga sampai bunga itu tumbuh, tapi apa? Belum tentu bunga itu berterima kasih sama kamu, apalagi kamu dihargain. Kapanpun dia bisa menyudahin hubungan ini. Kapanpun dia bisa menyudahin ini. Karena menurut dia sudah tahu kelemahan kamu nggak bisa ditinggalin, atau kamu nggak bisa kalau nggak ada dia. Jadi kamu pasti akan memberi ujung-ujungnya. Dan sangat mudah untuk dia menarik diri. Kalau dia sudah menarik diri, kamu akan memberikan apa yang kamu bisa. Begitu aja terus circle-nya. Kenapa? Niatnya sudah bukan rasa, tapi something yang dia merasa keuntungan untuk dia. Sangat addiction sekali. Oke.
finance and career, bener sih. Dia lebih mementingkan keuntungan sebenarnya. Mungkin dari segi pekerjaan kamu bisa membantu dia, soal keuangan bisa membantu dia, atau mungkin soal keintiman. Ada deception, topeng, semuanya manipulatif dan flirt ada di sini. Hubungan ini cuman sekedar main-main dan keuntungan untuk dirinya sendiri. So, pintar-pintarlah untuk deck nomor 2. I'm so sorry karena memang benar-benar energi buruk banget buat kamu. Kalau kamu bertahan dalam situasi ini, silahkan untuk benar-benar coaching supaya otak kamu dibenerin. Oke guys, ini yang terakhir ya. 3 deck yang ketiga. Apa yang dia rasakan sama kamu saat ini? Bagaimana perasaannya dia dan apa yang dia pikirkan saat ini untuk deck ketiga. Oke, kita lihat deck ketiga. Ada Six of Pentacles, ada Three of Pentacles, Four of Pentacles, Pentacles semua. Ada The Hermit, Ten of Cups, Knight of Cups, Five of Swords, Page of Sword, The Lover, Six of Sword. Oke, kita lihat dulu ketiga. Oke. Bottom of the decknya King of Cups. King of Cups. Ada King of Wands. Ada Temperance. Oke. Sepertinya ada beberapa orang yang mencoba untuk deketin kamu. Ya, nomor 3, mungkin aja ada beberapa orang atau kamu dalam masa-masa pilihan saat ini. Lagi memilih, mungkin ada orang lama atau orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Atau mungkin misalnya kamu sudah punya pasangan karena di sini ada Ten of Cups, kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah punya suami, sudah punya anak, tapi ada seseorang yang menyukai kamu dan itu sangat-sangat membuat kamu tergiur untuk selingkuh. Atau mungkin kayak misalnya buat kalian yang belum punya pasangan, belum pacaran, tapi ada 2 orang yang lagi deketin kamu dan kamu bimbang, ya. Di sini ada Temperance. Kamu merasa mungkin ada beberapa yang ingin single, ya, belum terlalu ingin cepat-cepat punya pasangan, tapi beberapa orang ini atau mungkin 1 atau mungkin 2 orang deketin kamu itu karena dia punya rasa suka, tertarik sama kamu. Dan menurut dia kamu orang yang cukup humble, sosial, kamu banyak teman-teman, kamu ramah. So dia ngerasa nyaman. Tapi aku rasa kayak kamu di sini belum terlalu ingin membuka diri sama orang ini. Kamu kayak tertutup gitu. Kamu terlalu tertutup dan ya seperti aku bilang, mungkin beberapa dari kalian di deck ketiga karena banyak banget energinya sebenarnya. Entah kamu tertutup atau nggak mau membuka diri karena sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya anak, atau kamu memang lebih nyaman sendiri gitu saat ini, belum ingin terlalu cepat untuk punya pasangan, belum terlalu ingin untuk punya hubungan sama orang lain. Makanya di sini ada Six of Swords. Yang aku lihat kayak kamu menjauh dari orang ini ya. Kamu menjauh dan menghindari orang ini. Bahkan mungkin kalau dia pun ngobrol sama kamu, ngajak komunikasi, kayak kamu keberatan gitu. Aduh, ngapain sih deketin gue, ngapain sih ngubungin gue gitu, gue lagi nyamannya begini, gue gak nyari cowok loh gitu, gue gak nyari pasangan loh saat ini, gue lebih nyaman untuk begini aja sendiri gitu. Tapi memang intinya kebingungan dari dalam diri kamu, ya kamu bingung aja ketika kamu gak lagi ngebet untuk punya pasangan. Ada aja yang deketin kamu tapi kamunya belum siap untuk menjalin hubungan. Mungkin aku rasa kayak di sini ada Five of Swords, yang dimana kayak kamu terlalu takut, alah orang ini pasti datang atau
seseorang, mungkin ini dari orang baru atau orang masa lalu, aku nggak tahu, pokoknya ada beberapa yang deketin kamu, atau mungkin kamu punya pilihan orang-orang baru, tapi kamu nggak yakin apakah dia baik atau tidak gitu, tapi kamu merasa siapapun yang deketin kamu tuh kayak orang, Allah pasti niatnya nggak baik, pasti dianya kayak pasti nanti gagal lagi, atau ya intinya tidak percaya lagi sama yang namanya pria, atau tidak percaya lagi sama yang namanya wanita, pasti dia selingkuh, pasti dia bad boy misalnya. Jadi ada rasa kayak lebih nyaman dengan kondisi saat ini tanpa pasangan, dan kamu bisa berdiri di kaki kamu sendiri, kamu lebih nyaman untuk sendiri gitu, daripada punya pasangan yang menurut kamu ribet, banyak berantem, dan ujung-ujungnya gagal. Jadi kamu sangat-sangat menghindari situasi dideketin orang. Aku nggak tahu kenapa, entah kamu nggak percaya diri atau memang kamu sudah belum bisa ya, entah kamu yang belum bisa percaya lagi sama orang lain saat ini, jadi masih nyaman untuk sendiri dan menyendiri ya. Tuh, kamu ingin menyendiri, benar-benar menenangkan diri, nggak pengen dideketin orang, nggak pengen cepat-cepat punya hubungan karena pernah gagal atau pernah dikecewakan, jadi kamu nggak mau asal-asalan untuk cepet-cepet nyari pasangan baru. Atau mindset kamu, setiap ada orang yang deketin kamu ngerasa sama aja, dia juga bakalan sama, atau paling cuman ghosting doang ya. Dan kamu sangat-sangat menghindari sekali sebenarnya, karena kamu takut masuk ke dalam hal yang sama. Kita lihat ya. Ini sebenarnya lucu banget sih ini. Ada Queen of Wands, ada Knight of Pentacles. Iya, sebenarnya kamu sudah kayak lebih nyaman aja gitu dengan sekarang tuh, lebih happy sama teman-teman, lebih menikmati waktu. Tapi seseorang ini tetap kayak ngelihat kamu tuh orang yang sangat-sangat bisa mungkin kayak diajak kerja sama, atau ya kayak bisa diajak saling sharing bareng, cerita atau ngobrol juga kayaknya enak nih diajak ngobrol gitu loh. Tapi kamunya yang udah ngerasa kayak apaan sih gitu, kamu yang cuek, bahkan kamu ada juga beberapa yang nggak ngerespon sama sekali orang ini karena terlalu takut sih sebenarnya. Ada Trio Pentacles, kamu terlalu takut. Jadi kamu terlalu fokus saat ini untuk bekerja, terlalu fokus ke kerjaan atau fokus ke finansialnya kamu. Lebih kayak mikirin soal kerjaan aja sih gitu, nggak terlalu mikirin soal cinta. Nih ada seseorang yang menawarkan diri atau pengen deketin kamu, tapi kamunya fokusnya ke uang. Ya, kamu fokusnya kemana gitu? Kamu fokusnya ke kerjaan, belum fokus untuk mencari orang baru. Di sini ada Six of Swords, yang dimana seseorang selalu aja kayak ngajak untuk mengulang hubungan, atau mungkin kayak kenalan, atau pengen dekat sama kamu lebih jauh, pengen memulai komunikasi, pengen memulai perkenalan, tapi kamunya yang menghindar. Aku rasa seperti itu. Dan di sini juga ada bottom of the deck-nya, Ace of Swords, ada Six of Pentacles, terus ada Six of Cups. Mungkin kayak kamu ngelihat teman-teman kamu kok gampang banget cari pasangan, gampang banget menikah, atau teman-teman kamu sudah banyak yang punya pasangan tapi kok kamu masih sendiri. Tapi kalau dibilang kamu ingin punya pasangan saat ini tuh ngerasa kayak nanti dulu deh gitu, belum siap untuk sakit lagi, belum siap untuk punya hubungan lagi, karena yes, ada Six of Pentacles, kamu ingin stabil dulu lah, udahlah kerja dulu, udahlah kayak cari duit aja dulu, fokus gitu. Kalau udah kerjaan bagus, keuangan bagus, entar juga kalau jodoh dipertemukan dengan sendirinya. Tapi kalau kamu begini terus ya artinya kamu yang menutup jodoh kamu gitu, selalu menolak hal-hal yang tidak baik berarti.
Sebenarnya kalau ada yang deketin atau ada yang mencoba deketin kamu, ya nggak ada masalah untuk komunikasi. Tapi bukan berarti yang harus pakai hati. Kan tidak semua orang kamu harus menaruh hati. Ya, banyak sih klien aku yang selalu berbicara, aku nggak mau kak, aku nggak mau punya pasangan, aku nggak bisa, aku trauma, aku begini, aku begitu. Sebenarnya nggak ada yang maksain kamu untuk punya hati untuk orang baru gitu loh. Misalnya ada orang yang deketin kamu seperti aku bilang, mungkin ada satu atau dua, beberapa nih, ya. Beberapa yang bisa kamu pilih sebenarnya, tapi kamu nggak memilih, kamu lebih nyaman sendiri. Karena ya kamu lebih energinya lebih bagus ke fokus ke kerjaan menurut kamu. Kamu udah kayak masa bodoh dengan hubungan atau masa bodoh dengan siapapun yang mencoba pengen kenal. Tapi menurutku kalau kamu ingin punya pasangan, ya bagaimana caranya? Punya pasangan tapi kamunya nggak responsif gitu loh. Responsif itu tidak harus memberikan hati kan. Yang berbahaya itu ketika kita merespon orang terus kita ngasih hati. Nah kita berharap tapi orangnya ternyata ngilang. Nah itu yang berbahaya. Tapi kalau misalnya ada yang deketin kamu, pengen kenal, kamu respon aja, itu kan nggak jadi masalah. Karena menurutku pendekatan itu jadi dua hal yang harus kamu pahami. Tidak harus menaruh hati sama dia, tidak harus memberikan hati ke dia. Dua hal pendekatan itu, bisa jadian, bisa tidak. Tapi bagaimana cara kalian berkenalan ya dengan komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, gimana kamu tahu dia? Dia gimana tahu kamu? Kalau nggak ada komunikasi, nggak mungkin telepati kan gitu. Jadi menurutku komunikasi itu ya seperti saya komunikasi sama klien. Saya tidak pakai hati, tapi saya profesionalitas gitu loh. Jadi misalnya kamu kenalan sama seseorang, ya udah, kenal saling tahu aja dulu. Belum tentu kamu harus naruh hati. Saya tidak nyuruh kalian untuk pakai hati kan. Nah tapi kalau di konteksnya kalian terlalu intens berkomunikasi dan akhirnya kalian baper, itu urusan kalian, itu masalah hati kamu. Kenapa terlalu gampang untuk memberikan hati kepada orang yang salah? Berarti penilaian kamu belum cukup tepat gitu loh. Belum cukup baik untuk menilai seseorang itu benar, orang itu tepat, atau itu orang yang salah. Berarti belum tepat banget kamu dalam menilai orang gitu loh. Jadi intinya kalau ada pun yang seperti ini ya, seperti di deck nomor 3, ada orang yang mencoba, tidak ada komunikasi, kamu tidak merespon, so ya tidak akan ada pertemuan, tidak akan ada pasangan. Karena ya contoh kamu punya rumah ya, kamu punya rumah, ada seseorang yang pengen bertamu. Dia ketuk pintu rumah kamu. Kamu belum ngelihat orangnya, tapi kamu udah nggak memberikan dia masuk. Bahkan kamu tidak melihat orangnya, siapa yang mau masuk itu. Yang namanya orang bertamu kan kita lihat dulu di jendela misalnya. Oke, kita lihat dulu. Oh si ini gitu. Atau kalau kita sudah kenal apalagi, pasti kita akan ngasih masuk kan. Tapi kalau belum kenal, orangnya jahat, nggak usah dibukain pintu, ya nggak akan masuk, nggak akan ada tamu di rumah. Rumah kita nggak akan ada tamu. Kita harus ngeliat dulu dari jendela misalnya, orangnya seperti apa. Oh orang ini baik, bisalah kita kasih masuk ke rumah. Nah ngobrol deh di rumah itu bagaimana orangnya, kita ketahui. Nah itu namanya perkenalan. Tapi ingat, perkenalan tidak harus jadi. Ada yang tidak jadi, ada yang jadi gitu loh. Jadi menaruh hati atau pakai hati itu urusan kalian. Intinya bagaimana cara kamu berkomunikasi untuk saling lebih mengenal dia lebih jauh. Komunikasi itu penting. Tapi tidak diharuskan kamu memberikan hati. Komunikasi ya komunikasi, memberikan hati itu urusan yang lain gitu loh. Oke, intinya ya nomor 3, bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya, bagaimana apa yang dia pikirkan. Artinya ini tentang seseorang atau beberapa, ada yang deketin kamu tapi kamu yang
merasa udahlah nanti gitu, dan lebih fokus kepada diri kamu sendiri atau fokus kepada kerjaan kamu sendiri kayak gitu. Oke, udah 3 deck kartu aku bacain. So thank you guys, jangan lupa subscribe, like and share-nya. Thank you guys.